Kisah pertemuan antara Fir'aun dan iblis merupakan suatu peristiwa yang memilukan dan menggugah hati. Fir'aun sebagai kepala negara dan pemimpin agama Mesir kuno dianggap setengah manusia dan setengah dewa oleh masyarakatnya. Namun, kekuasaannya juga diiringi oleh kesombongan dan keangkuhan yang menghalangi hatinya untuk meraih ketundukan sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, iblis, makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongannya, juga merupakan sosok yang memainkan peran penting dalam menggoda manusia dan membawa mereka ke dalam kesesatan. Pertemuan antara Fir'aun dan iblis adalah pertemuan dua kekuatan gelap yang saling menyulut ambisi dan keinginan untuk mempertahankan kekuasaan dunia. Fir'aun pertama dan terakhir di Mesir yang memerintah lebih dari 3.000 tahun sebelum Masehi menggambarkan sebuah zaman kebesaran dan kekuasaan yang dipenuhi oleh kemewahan dan keangkuhan. Namun di balik kemegahan itu tersembunyi kelemahan manusiawi yang membuatnya rentan terhadap godaan iblis. Pada suatu hari, dalam keadaan kesombongan dan keangkuhan yang memuncak, Fir'aun bersama dengan pengikut setianya memutuskan untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menolak untuk tunduk kepadanya dan memilih untuk terus memperjuangkan kekuasaan dunia mereka. Iblis yang selalu mencari kesempatan untuk menyesatkan manusia melihat kelemahan ini sebagai peluang emas. Dia mendekati Fir'aun dengan rayuan-rayuan kekuasaan dan kekayaan, memperkuat ambisi-ambisinya dan menawarkan bantuan dalam memperluas kekuasaannya. Dalam pertemuan antara Fir'aun dan iblis, kesepakatan jihad pun terbentuk. Fir'aun terpesona oleh janji-janji iblis, mengabaikan nasihat dan peringatan yang datangnya dari jalan yang benar. Dia terjerumus lebih dalam ke dalam kesesatan dan kezaliman, memperburuk keadaan bagi dirinya sendiri dan bagi rakyatnya. Namun seperti semua kisah yang melibatkan ketidaktaatan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya akan tiba pada titik puncaknya. Fir'aun dalam semua kebesaran dan kekuasaannya tidak bisa menghindari takdir yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Akhirnya hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpanya dan Fir'aun bersama dengan pengikut-pengikutnya tenggelam dalam kebinasaan. Kisah pertemuan antara Fir'aun dan iblis menjadi peringatan bagi manusia tentang bahaya kesombongan, keangkuhan, dan kesesatan. Ia mengajarkan bahwa kekuasaan dunia hanyalah sementara dan yang abadi adalah taat kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarawan telah lama berdebat tentang siapa yang sebenarnya menyatukan dua wilayah Mesir Hulu dan Mesir Hilir, yang kemudian membentuk kerajaan besar pertama di dunia. Salah satu teori yang diterima secara halus adalah dari ahli Mesir asal Inggris, Flinders Petrie. Ia mengajukan teori yang menarik bahwa Neymar, atau dalam panggilan kehormatan disebut Minus, adalah Fir'aun pertama dari dinasti pertama. Menurut Flinders Petrie, Neymar adalah nama asli Fir'aun pertama, sedangkan Minus merupakan panggilan kehormatan yang diberikan kepadanya, yang memiliki arti dia yang bertahan dari sejarah. Ini adalah pemimpin yang mengukuhkan kekuasaannya dengan penyatuan dua wilayah Mesir. Dan meskipun panggilan Fir'aun kemudian menjadi lebih lazim untuk pemimpin Mesir, istilah yang paling sering digunakan oleh masyarakat Mesir kuno untuk menyebut pemimpinnya adalah raja. Namun dalam kejayaan dan kekuasaannya, Fir'aun pertama juga terkenal karena kekejamannya yang tak terpahami. Ketika para ahli ramalan meramalkan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang akan meruntuhkan kekuasaannya, Fir'aun dengan kejam memerintahkan pembantaian anak laki-laki yang baru lahir. Aksi kekejaman ini tercatat dalam Al-Quran
di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bangsa Israel dari tirani Firaun. Firaun terobsesi dengan kekuasaan dan ketakutan akan kehilangannya. Bahkan tidak segan untuk membinasakan setiap potensi ancaman terhadap pemerintahannya, bahkan pada anak-anak yang masih bayi sekalipun. Ramalan yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya membuatnya melampaui batas kemanusiaan, membunuh tanpa belas kasihan dan tanpa ampun. Namun dalam kekejaman dan keangkuhan Firaun, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dengan menyelamatkan Musa alaihissalam, nabi yang akan menjadi pembawa kebenaran dan keadilan bagi bangsa Israel. Ini adalah cerita tentang kekuatan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala yang selalu menang atas kezaliman manusia, dan juga tentang bagaimana ketakutan dan kesombongan manusia bisa membuatnya berbuat jahat tanpa batas. Pada suatu hari di tepi sungai Nil, di salah satu sudut istana megah Firaun, Firaun duduk bersama istrinya, Siti Asia. Kehadiran Siti Asia di sana tanpa istrinya yang lain menandakan cinta dan keagungan yang dimilikinya. Tiba-tiba Siti Asia terkejut melihat sesuatu yang hitam mengapung di atas air, menyerupai kotak. Dia segera memerintahkan pelayan untuk mengambilnya, dan ketika kotak itu dibuka, terkejutlah dia mendapati seorang bayi di dalamnya. "Ini pasti datang dari langit," serunya. Sementara bayi itu dengan senyumnya yang tak berdosa melihat ke arah Siti Asia, seolah-olah mengenalinya. "Sungguh indah hadiah ini," kata Siti Asia, yang bersama suaminya tidak pernah diberi anugerah seorang anak. Namun keheranan Firaun tidak terbatas pada keajaiban itu saja. Mengapa bayi itu lolos dari aksi pembantaian yang dilakukan oleh algojo-algojonya? Ini adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala yang mengilhami Ibunda Musa alaihissalam untuk menyelamatkan putranya. Para algojo Firaun datang untuk meminta bayi itu, tetapi Siti Asia menolak untuk menyerahkan bayi tersebut. "Pergilah dan berdirilah di hadapanku. Aku tidak akan memberikan bayi ini kepada siapapun," tegasnya. Ketika Firaun menyatakan keinginannya untuk membunuh bayi itu, Siti Asia menghadapinya dengan tekad yang teguh. "Anak ini tidak akan menambah populasi Bani Israel," ujarnya dengan mantap. Siti Asia kemudian menghadap suaminya dengan permohonan perlindungan. "Dia adalah penyejuk hatiku dan hatimu. Janganlah kamu membunuhnya," pinta Siti Asia dengan penuh harap. Namun Firaun tetap keras kepala, khawatir bahwa bayi itu akan mengancam kedudukannya. Namun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati Firaun. "Kasih sayang telah kuberikan padamu agar kamu diasuh di bawah pengawasanku," jawabnya akhirnya. Setelah mendapat izin dari Firaun, Siti Asia mencari seorang wanita yang bersedia menyusui bayi itu. Namun bayi Musa menolak untuk menyusu dari wanita manapun yang ditawarkan kepadanya. Ini adalah pertanda keajaiban dan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Kisah kelahiran Musa alaihissalam adalah cerminan dari kekuatan kasih sayang, ketabahan, dan keajaiban tak terduga yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dihadapkan pada keangkuhan dan kekejaman Firaun, cinta seorang ibu dan keadilan Allah Subhanahu wa taala akhirnya memenangkan pertarungan melawan tirani dan kezaliman. Sejak saat ia melepaskan sang bayi ke sungai, hati Ibunda Musa alaihissalam terasa hampa dan lelah. Pikirannya terus melayang pada keselamatan sang anak yang telah dihanyutkannya. Inilah yang dimaksud dengan kekosongan hati Ibunda Musa yang hampir mengungkapkan rahasia besar tentang putranya. Namun Allah Subhanahu wa taala meneguhkan hatinya agar tetap tegar dan percaya pada janjinya.
Dengan tekun, Ibunda Musa terus menanyakan kabar tentang bayinya kepada saudara perempuannya. Dia berusaha mencari jejak dan kabar tentang Nabi Musa. Ketika dia mendengar bahwa kerajaan sedang mencari seorang ibu yang menyusui, Siti Asia segera menawarkan dirinya. Wanita solehah dari Bani Israel ini bersedia menjadikan ibu susu bagi bayi itu. Meskipun awalnya Siti Asia menolak tawaran tersebut, namun atas dorongan beberapa perempuan di sana, dia akhirnya mencoba menyusui bayi Musa alaihissalam. Dan betapa tak terduga, setelah diangkat ke pangkuannya dan diberikan air susu, bayi Musa dengan lahapnya menyusu. Ketika Fir'aun mengetahui bahwa bayi itu berasal dari Bani Israel dan bahkan perempuan yang menyusui bayi itu juga, ia marah. Namun Siti Asia mampu melembutkan hatinya lagi. Akhirnya Fir'aun mengarungkan niatnya untuk memisahkan Musa dari ibunya. Setelah meletakkan putranya kembali di pangkuan ibunya, Siti Asia bahagia bukan kepalang. "Aku tebus engkau, wahai Musa," ucapnya dengan penuh kasih. Sejak itu, Ibunda Musa tinggal di istana Fir'aun, menyembunyikan keimanannya bersama dengan saudari perempuannya. Dia mengasuh, merawat, dan membesarkan Musa alaihissalam layaknya seorang ibu. Dan dalam prosesnya, dia mendapat upah yang layak atas pengabdiannya. Kisah ini menggambarkan ketabahan seorang ibu dalam menghadapi tantangan yang berat, dan bagaimana kasih sayang dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu hadir ke kehidupan mereka yang berserah kepadanya. Seiring berjalannya waktu, Musa alaihissalam tumbuh menjadi seorang pemuda yang kokoh, penuh keberanian, serta bijaksana. Semua itu adalah karunia Allah yang diberikan kepadanya. Ketika telah dewasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya untuk memperingatkan Fir'aun dan kaumnya yang zalim. Namun Fir'aun tetap keras kepala dan menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang harus disembah oleh rakyatnya. Meskipun telah menunjukkan mukjizat yang luar biasa seperti mengalahkan para penyihir Fir'aun, Fir'aun tetap memilih untuk mengabaikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penyihir yang sebelumnya tunduk dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam akhirnya dihukum mati oleh Fir'aun yang tak tergoyahkan. Fir'aun juga gencar melakukan propaganda dan fitnah, tetap ingin menjaga kekuasaannya sebagai raja yang disembah oleh rakyatnya. Pada suatu hari dalam istananya yang megah, Fir'aun mendapat kunjungan yang tidak diinginkannya, Iblis. Pertemuan antara Fir'aun dan Iblis, dua makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimbulkan kegelisahan dan ketakutan. Meskipun keduanya sama-sama dipenuhi dengan keangkuhan dan kezaliman, namun dari percakapan mereka dapat diketahui siapa yang lebih jahat di antara keduanya. Dalam percakapan mereka, Fir'aun mungkin merasa terancam oleh keberadaan Iblis yang merupakan sumber godaan dan kekacauan. Namun pada akhirnya, keduanya adalah pion dari kegelapan yang sama, dan pertemuan mereka hanya memperkuat kenyataan bahwa kekuasaan dunia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah pertemuan antara Fir'aun dan Iblis menjadi peringatan bagi manusia tentang bahaya kesombongan, keangkuhan, dan kezaliman. Ia mengajarkan bahwa hanya dengan tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi godaan setan, manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan sejati. Dalam kisah yang terdapat dalam kitab Anwar karya Syekh Shihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri, terdapat pertemuan antara Fir'aun dan Iblis. Dalam dialog yang terjadi, Iblis menantang Fir'aun dengan mengakui kekalahannya dalam suatu hal. Namun Fir'aun dengan angkuhnya mempertanyakan identitas Iblis. Ketika Iblis menyinggung tentang kemungkinan Fir'aun untuk bertobat, Fir'aun tergoda oleh ambisinya yang besar. Dia enggan melepaskan kekuasaannya, bahkan ketika Iblis mengingatkannya akan potensi keruntuhan kekuasaannya akibat penolakan rakyat.
Namun sesungguhnya pertemuan antara Fir'aun dan iblis menggambarkan konflik batin yang mendasar. Meskipun Fir'aun menyadari kebenarannya diucapkan oleh iblis, dia terjebak dalam sedangkalan dirinya sendiri. Kegemaran akan kekuasaan dan keangkuhan menutup mata terhadap kebenaran. Dia lebih memilih mengikuti nafsu serakahnya daripada memilih jalan taubat dan kebenaran yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap Fir'aun yang keras kepala dan angkuh ini mencerminkan sulitnya seseorang untuk mengakui kesalahannya dan bertaubat. Bahkan ketika kesempatan taubat diberikan kepadanya, dia menolaknya dengan tegas. Ini adalah penjelasan yang mendalam tentang pentingnya sikap maaf dan kerendahan hati dalam Islam. Sifat maaf merupakan salah satu nilai yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan umatnya untuk bersaudara dan saling mengampuni. Namun, sulit bagi seseorang yang tidak memiliki sifat maaf untuk mengambil langkah tersebut. Lebih sulit lagi bagi mereka yang memiliki sifat angkuh dan keras kepala, seperti Fir'aun dan iblis. Kisah pertemuan antara Fir'aun dan iblis adalah pengingat bagi kita semua tentang bahaya kesombongan dan sulitnya memaafkan. Meskipun jalan taubat selalu terbuka, namun hanya dengan hati yang bersih dan rendah diri, seseorang dapat mengambil langkah menuju kebenaran dan keampunan. Benar sekali, memaafkan adalah salah satu tindakan mulia yang dapat meningkatkan kemuliaan seseorang. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah kemuliaan bagi mereka yang memaafkan. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seseorang memaafkan kecuali Allah menambah kemuliaannya." Ketika kita dihadapkan pada situasi di mana orang lain mungkin mencela atau menyakiti kita, hal terbaik yang dapat kita lakukan adalah merespon dengan memberikan maaf dan perkataan baik. Meskipun hal ini mungkin sulit dilakukan, namun dengan memaafkan, kita tidak hanya melepaskan beban dari hati kita sendiri, tetapi juga membuka pintu untuk penyembuhan dan rekonsiliasi. Memaafkan juga merupakan bentuk ketulusan hati dan kesabaran. Ini menunjukkan bahwa kita mampu mengendalikan emosi negatif dan mengubahnya menjadi sesuatu yang lebih positif. Selain itu, memaafkan juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mengikuti contoh Rasulullah SAW yang selalu memaafkan orang lain meskipun dia seringkali dihadapkan pada cobaan dan ujian yang berat. Dengan demikian, memaafkan bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebaliknya, itu adalah tanda kekuatan dan kedermawanan hati. Hal ini membawa manfaat tidak hanya bagi orang yang memaafkan, tetapi juga bagi hubungan antara manusia secara keseluruhan. Wallahu a'lam. Itulah sahabat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.